Darda. Kali ini jumpa lagi dengan Usnita yang akan menyampaikan kisah tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda, supaya anak-anak mengenal dan bisa mencontoh keteladanan dari kisah Abu Darda, seperti nama kelas anak-anak salih-salihah KB1. Silakan disimak. Nah, sekarang yuk mulai kita simak bagaimana kisah tentang Abu Darda. Ustazah akan menceritakan dua kisah dari Abu Darda. Yang pertama adalah kisah keislamannya Abu Darda. Di suatu pagi di pasar di kota Mekah. Pagi-pagi sekali Abu Darda membuka kiosnya di sebuah pasar di Mekah. Satu persatu para pembeli mulai berdatangan. Beberapa pedagang dan pembeli saling tawar-menawar barang dagangannya. Tidak terkecuali Abu Darda menawarkan juga barang dagangannya. Silahkan, yang ini kurmanya masih baru. Begitu Abu Darda menawarkan barang dagangannya, yaitu kurma. Hari beranjak siang, tidak terasa matahari telah berada di atas kepala. Kata Abu Darda, matahari sudah di atas kepala, aku harus menemui berhalaku. Kemudian Abu Darda menutup kiosnya. Setelah menutup kiosnya, Abu Darda kembali pulang ke rumahnya. Begitu Abu Darda tiba di rumahnya, betapa Abu Darda terkejut bukan main. Melihat berhala kayunya telah patah, hancur berantakan. Abu Darda bertanya-tanya, perbuatan siapa ini? Kemudian Abu Darda mengambil potongan berhala kayunya. Kemudian Abu Darda berpikir, kemudian berkata, celakalah engkau, berhala, kenapa engkau tidak membela diri? Tidakkah kau dapat melindungi diri sendiri? Lebih baik aku mandi dan menemui Muhammad. Hati dan pikiran Abu Darda sedang berkecamuk, sedang berpikir bagaimana bisa berhala ini hancur berantakan. Kemudian Abu Darda meletakkan begitu saja berhalanya. Tidak lama kemudian Abu Darda pergi lagi. Abu Darda pergi menuju rumah Rasulullah. Abu Darda terlihat tiba di kediaman Al-Arqam, tempat Rasulullah dan para sahabatnya menuntut ilmu, saling berbagi ilmu, dan di sana ada Rawahah dan Rasulullah. Kemudian Rawahah menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Darda datang untuk mencari kita. Kemudian Rasulullah, sesungguhnya dia Abu Darda hanya datang untuk masuk Islam. Sesungguhnya Rabbiku telah menjanjikan kepadaku bahwa Abu Darda akan masuk Islam. Alhamdulillah, dengan kejadian rusaknya berhala di rumah Abu Darda dapat menjadikan Abu Darda masuk dalam agama Islam. Dari kisah Islamnya Abu Darda ini menunjukkan kesalehan Abu Darda yang meyakini bahwa hanya Allah yang pantas disembah, karena Allah Maha Besar yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sedangkan berhala hanyalah benda mati yang tidak dapat melakukan apa-apa yang dibuat oleh manusia.
Kemudian kita masuk kisah yang kedua ya anak-anak. Kisah kedua adalah tentang kelembutan hati Abu Darda. Bagaimana kisahnya ya? Kita dengerin ya anak-anak. Perang penaklukan Cyrus telah selesai. Abu Darda turun dari untanya. Abu Darda kemudian menambatkan untanya di sebuah pohon. Alhamdulillah, akhirnya Cyrus bisa dikalahkan. Kemudian Abu Darda duduk di teras masjid. Dengan melihat lingkungannya, dia berpikir, alhamdulillah, Islam semakin besar, semakin bertambah pengikutnya. Saat Abu Darda sedang duduk itulah, tiba-tiba seorang tawanan melewatinya. Abu Darda tiba-tiba menangis melihat tawanan tersebut. Hatinya merasa tersentuh, merasa iba. Sehingga Abu Darda menangis. Zubair yang melihat Abu Darda menangis langsung mendekatinya. Zubair bertanya kepada Abu Darda, "Engkau kenapa? Masih menangis saat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan Islam dan penganutnya?" Kemudian Abu Darda menyampaikan perasaan hatinya kepada Zubair, sahabatnya. "Wahai Zubair, saat umat ini kuat dan menang, lalu ada di antara hambanya berbuat maksiat, alangkah hinanya hamba yang berbuat maksiat itu." Zubair merasa diingatkan akan hal tersebut. Nah, itulah anak-anak kelembutan hati Abu Darda. Meskipun tentara Islam sudah memenangkan peperangan, tapi hati Abu Darda merasa sedih dan iba melihat musuh yang menjadi tawanan, karena pada dasarnya tawanan perang juga manusia yang butuh untuk hidup bebas. Dan meskipun tawanan itu musuh kita, tapi kita tidak boleh menyakitinya. Itulah dua contoh kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Darda. Masya Allah, kisahnya sungguh mulia ya. Kisah ini menjadi bukti kesalehan Abu Darda. Semoga kita semua dapat mencontoh sifat-sifat kesalehan yang dicontohkan Abu Darda ya teman-teman. Demikian sedikit kisah dari Abu Darda, sahabat Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.